wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Az-Zahra dengan NIM 24021400053. Di video kali ini saya akan membahas seputar literasi digital dan kemanusiaan. Sebelumnya, coba bayangin jika dunia tanpa teknologi digital. Jika kita ingin komunikasi, kita harus bertemu dengan orangnya langsung atau mengirim surat. Jika kita ingin belanja, kita harus datang ke pasar atau ke tokonya langsung. Nah, dengan tidak adanya teknologi digital, tentunya akan membuat akses kita mengalami keterbatasan. Di era zaman modern yang seperti sekarang, teknologi digital sudah semakin canggih, dan tentunya ini membuat kita mudah untuk melakukan komunikasi, berbelanja online, dan mencari informasi melalui sumber-sumber yang ada di internet. Begitu. Tetapi apakah hanya cukup dengan menggunakan teknologi saja? Tentunya tidak. Kita harus paham mengenai literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital, ini membantu kita untuk mencegah penyebaran hoax, sehingga kita dapat memilah mana informasi yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang hoax. Begitu. Dengan literasi digital juga, ini melindungi diri kita dari penyalahgunaan data, dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Sekarang, kita akan membahas mengenai apa sih hubungannya revolusi industri 4.0 dengan society 5.0? Oke, revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi IoT, Internet of Things, kecerdasan buatan seperti AI, dan otomatisasi terintegrasi dalam proses industri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, revolusi industri 4.0 ini memiliki hubungan yang erat dengan Society 5.0. Society 5.0 ini berfokus pada bagaimana teknologi ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan tentunya berpusat pada kebutuhan manusia. Jadi, sehingga teknologi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi industri saja, tetapi terhadap kualitas masyarakat secara keseluruhan. Begitu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, tentunya ini akan menimbulkan dampak-dampak tertentu, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk mencari suatu informasi melalui sumber-sumber yang ada di internet. Terus memudahkan kita untuk berkomunikasi, terus memudahkan kita untuk berbelanja online dan lainnya. Dan tentunya ini menunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui teknologi digital. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat dari kemajuan teknologi sendiri yaitu yang pertama, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengenai karya orang lain. Dan tentunya ini akan merugikan produsen maupun konsumen. Begitu. Terus yang kedua yaitu kejahatan cyber, pembajakan data, dan ini merupakan kejahatan yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan tentunya ini sangat berbahaya karena menyangkut data diri seseorang, dan ini kan termasuk privasi ya. Jadi tentunya kita harus berhati-hati terhadap privasi data diri kita sendiri. Terus dampak negatif lainnya yang timbul akibat kemajuan teknologi yaitu maraknya perjudian, pornografi, dan pembulian. Ini juga merupakan dampak yang timbul akibat teknologi digital yang tidak digunakan dengan baik atau dipersalahgunakan. Begitu. Jadi, kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Salah satunya kita harus mampu memilah informasi yang baik, yang benar, mencegah penyebaran hoax, dan kita harus mampu berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi suatu masalah. Selain itu, kita harus berhati-hati terhadap data diri kita sendiri. Kita harus menjaga privasi data diri kita sendiri. Dan kita harus aktif dalam kegiatan masyarakat. Tentunya kita juga harus bisa membatasi antara penggunaan dunia maya dan dunia nyata. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Internet of Things atau IoT. Apa sih Internet of Things itu? IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan
yang dapat mentransfer data melalui jaringan internet. Sistem kerja IoT ini sendiri yaitu jika suatu benda dapat digunakan dimanapun dan kapanpun melalui internet. Salah satunya pemanfaatannya yaitu sistem kerja CCTV. Jika suatu jalan terjadi kecelakaan, maka CCTV di jalan tersebut akan mendeteksi kecelakaan tersebut dan akan mengirimkan informasi melalui sistem. Dan tentunya nanti akan bisa menghubungi ke rumah sakit terdekat untuk memberikan pertolongan pertama, begitu teman-teman. Nah, IoT ini mempunyai manfaat buat kita untuk mempermudah pekerjaan kita agar lebih mudah, cepat, dan efisien, dan tentunya dapat diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Big Data. Apa sih Big Data? Big Data adalah suatu istilah yang biasa digunakan untuk data-data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Big Data sendiri memiliki manfaat yang penting sekali terhadap kehidupan sehari-hari kita, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun bisnis. Dalam dunia kesehatan, Big Data ini memiliki peran penting dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah, dan tentunya ini mencegah suatu kegagalan sistem. Begitu. Dalam dunia pendidikan, Big Data memiliki peran penting untuk penelitian suatu pendidikan. Jadi Big Data ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Salah satunya yaitu jika kita ingin berbelanja online, maka kita tidak perlu keluar, kita hanya perlu membuka aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, terus kita pilih barang yang kita inginkan. Di situ banyak referensinya, tinggal klik, terus kita tinggal tunggu di rumah, nanti barangnya akan sampai sendiri, begitu. Termasuk pemanfaatan e-commerce. Nah, selanjutnya AI, Artificial Intelligence, merupakan teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin memiliki kecerdasan seperti manusia, kecerdasan berpikir maupun mengambil keputusan. Ini seperti manusia, jadi kita harus bisa berhati-hati dengan kecerdasan buatan atau AI ini. Dalam bermedia sosial, tentunya kita juga harus mempunyai etika yang baik dan sopan dalam bermedia sosial. Nah, kita harus bisa menghormati perbedaan, tidak saling bully, terus bisa menjaga privasi orang lain, tidak mengumbar privasi orang lain, dan tentunya saling toleransi terhadap sesama pengguna media sosial. Nah, ada 3 skill dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, mengendalikan diri, terus yang kedua, mengendalikan emosi, terus yang ketiga yaitu berperilaku sopan. Begitu teman-teman. Jadi, itu merupakan contoh beretika yang baik dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, di era zaman sekarang, maraknya pelanggaran hak cipta, terus penyalahgunaan suatu data, dan tentunya ini mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah membuat undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan tentunya pelaku akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan dalam UU ITE tersebut. Dengan begitu, diharapkan masyarakat terjamin keamanannya, tetapi kita juga harus tetap waspada, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena filter bubble dan echo chamber. Apa sih keduanya tersebut? Nah, filter bubble adalah suatu fenomena di mana algoritma media sosial kita sesuai dengan apa yang kita cari. Sistem mendeteksinya melalui interaksi kita seperti like, comment, subscribe, atau dan lainnya. Maka nanti kita akan ditampilkan informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cari, begitu teman-teman. Dan tentunya dampak dari filter bubble ini akan mempersempit wawasan kita terhadap informasi lainnya, karena informasi yang kita cari akan ditampilkan secara terus-menerus, begitu teman-teman. Sedangkan echo chamber adalah suatu fenomena di mana suatu orang akan bergabung dengan komunitas sesuai dengan pikirannya atau sejalan dengan pandangannya sendiri. Dan tentunya ini akan membentuk kelompok-kelompok dan akan menimbulkan kurangnya toleransi terhadap
perbedaan pendapat. Ini tidak baik teman-teman. Harusnya kita saling toleransi. Maka dari itu, untuk mencegahnya kita harus saling terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Oke, begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.